Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sandi dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Panda yang terdiri dari saya sendiri, Endang Supeli, yang kedua Saudara Ropi Damara, yang ketiga Ibu Ani Nuriana, yang keempat Saudari Ayang Seprilia, yang kelima Saudari Siti Rahayu, dan yang keenam Saudari Anissa Siva Putria. Kami pada kesempatan ini mengambil tema adalah aspek hukum dalam kaitan perkuliahan kita di bidang mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kami di kelompok Panda membagi 5 bahasan. Yang pertama adalah bahasan tentang aspek hukum dalam kaitan studi kelayakan bisnis yang akan dibawakan oleh saya sendiri, dan yang kedua adalah pentingnya memiliki legalitas usaha yang nanti disampaikan oleh Saudara Muhammad Rofi Damara. Yang ketiga adalah manfaat mengurus dan memiliki izin usaha yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Ayang Seprilia, dan yang keempat adalah jenis-jenis izin usaha yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Siti Rahayu, dan yang kelima adalah prosedur izin usaha yang disampaikan oleh Saudari Anissa Sipa. Pada kesempatan ini kami mengambil tema tentang aspek hukum dalam kaitan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Rekan-rekan sekalian, bicara tentang hukum, tentunya negeri ini adalah negara hukum. Di pusat kita punya ada namanya lembaga yudikatif yang mengatur tentang hukum dan peradilan. Siapapun warga negara, siapapun para pelaku usaha tidak terlepas dari hukum tentunya. Termasuk hari ini lembaga usaha yang berkaitan dengan perkuliahan kita tentang kelayakan bisnis, dan tentunya yang ideal dan berkait dengan kelayakan bisnis adalah lembaga usaha baik PT, CP, Pilma, koperasi, dan lain sebagainya. Rekan-rekan sekalian, PT didirikan harus atas dasar akte notaris yang harus disahkan oleh Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan PT ini mempunyai klasifikasi, ada klasifikasi kecil, klasifikasi menengah, dan klasifikasi besar. Sesuai apa yang menjadi dasar klasifikasi tersebut, tentunya dari dasarnya adalah dari dasar pemegang saham. Sebesar nilai yang dia setorkan sesuai dengan modal dasar yang dia tempatkan, modal dasar, maka itu akan mempengaruhi besar, kecil dan tingginya klasifikasi perusahaan. Karena PRESE ini adalah perusahaan di negeri kita dan perusahaan yang tertinggi, berbeda dengan CP. Kalau dulu CP didirikan, akta notarisnya disahkan oleh pengadilan negeri, tapi kalau sekarang CP juga harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rekan-rekan sekalian, bicara usaha, bicara legalitas, tentunya pemerintah telah mengatur. Ada jenjang-jenjang prosedur secara struktural yang negara bangun untuk memudahkan kita sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis untuk memperoleh izin usaha sesuai dengan usaha apa yang kita jalani hari ini, di bidang perdagangan kah, di bidang pertambangan kah, atau di bidang ekspor impor dan sebagainya. Nah, kita mengurus kalau di tingkat level bawah, di tingkat kabupaten adanya lembaga DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Nah, di situ kita akan memperoleh yang namanya surat izin usaha perdagangan. Kalau dulu bisa HO, gitu, bisa TDP, gitu, dan sebagainya. Kemudian juga di tingkat provinsi ada juga. Biasanya tiap provinsi lebih jangkauannya lebih tentang pertambangan, tentang dunia perkebunan, pertanian, kehutanan, dan kalau pusat mungkin lebih menyeluruh. Tentunya kita bisa mengikuti prosedur perizinan di tingkat pusat jika perizinan di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi sudah kita terpenuhi. Karena di lembaga USS ini kita harus memperoleh izin-izin baik dari tingkat kota, kabupaten maupun provinsi. Rekan-rekan sekalian, tentunya ini sebuah gambaran bagi kita bahwa sebagai calon pelaku usaha harus
mengikuti aturan-aturan hukum tentang perizinan usaha agar di kemudian hari usaha kita bisa berjalan secara baik, bisa berkembang secara baik tanpa ada hambatan dan gangguan, apalagi kita terjerat hukum karena akibat kita tidak mengurus perizinan tadi, sehingga kita disebut sebagai perusahaan yang ilegal gitu. Kemudian untuk bahasan pokoknya ya kita serahkan kepada rekan berikutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Tobi Damara, NIM 0218453 dari kelompok Asli Hukum. Di sini saya akan memaparkan tentang pentingnya memiliki legalitas terhadap perusahaan. Di Indonesia sendiri, bahwa kita mengetahui Indonesia adalah negara hukum, negara yang mempunyai tatanan atau batasan-batasan untuk individu maupun kelompok untuk menjadikan kiblat atau batasan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak diketahui atau dipertanyakan legalitasnya. Maka dari itu, apabila kita melewati batas-batas atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka kita harus siap menerima sanksi pidana baik material maupun non material. Tidak luput dari per individu bahwa perusahaan mikro maupun makro itu wajib dinyatakan legalitasnya, karena harus diketahui tentang aktivitas bergerak di bidang apa, lalu berkegiatan tentang apa, dan itu dinyatakan harus legal. Dari per individu bahwa perusahaan mikro maupun makro itu wajib dinyatakan legalitasnya, karena harus diketahui tentang aktivitas bergerak di bidang apa, lalu berkegiatan tentang apa, dan itu dinyatakan harus legal apabila berdiri di negara Indonesia. Dan apabila perusahaan tersebut tidak memiliki legalitas, maka dinyatakan ilegal, dan itu harus ditindak karena tidak memiliki surat-surat atau perizinan dari instansi-instansi terkait. Dan apabila kita memiliki legalitas perusahaan dan diketahui oleh instansi atau yang berkaitan dengan legalitas perusahaan, maka kita pun akan mendapatkan keuntungan. Salah satunya kita akan mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan. Salah satunya kita akan disupport atau diluruskan untuk mendapatkan relasi agar perusahaan yang bergerak di bidang tertentu, mau makanan, minuman, ataupun perusahaan industri, bisa tepat sasaran ke targetnya, dan juga mendapatkan kepastian pelindungan dalam berusaha. Jadi kita memiliki hak paten atas perusahaan yang kita punya. Yang dimaksudkan adalah tidak bisa kita mempunyai hak bahwa kita mendirikan perusahaan di satu daerah dan tidak bisa dipindah tempatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari memiliki izin usaha. Untuk memulai suatu usaha atau mendirikan bisnis yang baru, banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, dari mulai berapa banyak modal yang kita miliki,
tingkat keseriusan usaha tersebut dalam artian usaha bisnis tersebut merupakan bisnis utama atau bisnis sampingan. Selain faktor keseriusan di awal juga bahwa ada yang paling penting yaitu legalitas izin usaha, kepemilikan usaha. Karena dengan kita memiliki izin usaha, maka kegiatan usaha yang kita jalankan tidak akan disibukkan dari isu-isu penertiban atau pembongkaran. Memiliki izin dalam usaha itu sangat penting, karena kita akan mendapatkan manfaat dari memiliki surat izin usaha tersebut. Di antaranya yang pertama sebagai sarana perlindungan hukum. Contohnya jika kita memiliki izin yang lengkap dan jika kita terjadi hal sengketa dengan pihak lain, maka perusahaan kita memiliki kekuatan yang sah secara hukum menggugat atau mempertahankan apa yang menjadi haknya. Kedua, sebagai sarana promosi dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha secara tidak langsung, pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Mengapa demikian? Pencatatan izin usaha dilakukan beberapa tahap lokasi. Yang pertama, dari kantor kelurahan atau kecamatan dan seterusnya. Komunikasi antara pengusaha dan petugas tersebut tentunya sudah menjadi ajang promosi secara individu. Ketiga, sebagai bukti kepatuhan terhadap aturan hukum. Dengan memiliki unsur legalitas, penandakan bahwa pengusaha tersebut telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Secara tidak langsung, pemilik usaha tersebut sudah menegakkan budaya disiplin. Kepatuhan tersebut merupakan bentuk terkecil dari tindakan yang dapat kita lakukan terhadap negara dan pemerintahan. Dan manfaat yang keempat yaitu mempermudah kita untuk mendapatkan suatu proyek. Setiap pengusaha tentunya menginginkan kemajuan dalam usahanya. Tentunya unsur-unsur legalitas yang terkait dengan kepemilikan badan usaha tersebut berguna mengikuti pelelangan suatu sarana perlindungan hukum tender. Terakhir, manfaatnya yaitu mempermudah pengembangan usaha. Izin usaha dapat dijadikan sarana pengembangan usaha tentunya apabila usaha yang dirintis telah mencapai perkembangan secara signifikan, aliran modal dan keuntungan yang telah mengalir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa usaha tersebut memiliki prospek yang bagus di masa depan. Karena jika kita memiliki izin usaha, kita akan mudah untuk membangun cabang usaha yang baru. Namun ketika kita tidak memiliki kepemilikan izin usaha, nampaknya modal akan sulit kita dapatkan dari pihak lembaga keuangan maupun bank. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Yang pertama adalah tanda daftar perusahaan atau TDP. Adalah dokumen resmi pengesahan bahwa suatu usaha atau perusahaan telah melaksanakan kewajiban dalam pendaftaran usaha atau perusahaan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya. Selain TDP, sekarang dikenal juga dengan NIB atau nomor induk berusaha, adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha mendaftarkan melalui OSS atau Online Single Submission. Kemudian ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak, adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Lalu ada jenis izin-izin usaha yang terdiri dari izin usaha perdagangan atau surat izin usaha perdagangan SIUP, izin usaha industri SIUI, izin usaha perhotelan dan pariwisata, izin usaha tambang, izin usaha farmasi dan rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, izin domisili dan izin gangguan, serta ada IMB dan lainnya. Yang terakhir yaitu ada sertifikat tanah atau surat-surat berharga lainnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Sita Fitria. Saya akan menjelaskan tentang prosedur izin usaha. Sebelumnya rekan saya menjelaskan tentang jenis-jenis izin usaha. Nah, di sini saya akan
menjelaskan tentang prosedur izin usaha SIUP. SIUP berguna sebagai alat pengesahan yang diberikan pemerintah, sehingga selama operasional perusahaan tidak terjadi masalah perizinan, surat ini dapat memperlancar perdagangan ekspor dan impor, dan menjadi syarat untuk turut serta dalam kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berdasarkan modal awalnya, pembuatan SIUP digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama, ada SIUP kecil dengan modal awal kurang dari atau sama dengan 200 juta. Sedangkan yang kedua ada SIUP sedang bermodalkan antara 200 sampai 500 juta. Dan yang ketiga ada SIUP besar. Adapun syarat pembuatan SIUP perseorangan. Pertama, fotokopi KTP pemilik usaha atau pemegang saham. Yang kedua, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, surat keterangan domisili atau SITU. SITU ini berlaku selama 3 tahun dan bisa diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan. Ada neraca perusahaan. Yang kelima, menggunakan materai 6000. Yang keenam, pas foto pemilik usaha penanggung jawab usaha. Ukurannya 4x6 sebanyak 2 lembar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan pentingnya aspek hukum dalam perusahaan. Aspek hukum bagi perusahaan memang sangat penting. Aspek hukum bagi perusahaan memiliki tujuan yang sangat penting, yakni untuk layak atau tidaknya perusahaan didirikan dalam hal ini berkenaan dengan keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila satu saja dokumen yang dinyatakan atau terbukti tidak sah, maka akan dipastikan akan ada masalah yang akan timbul di kemudian hari. Bahkan bisa terjadi sengketa dan berbuah kasus di pengadilan. Dokumen yang akan diteliti dalam studi kelayakan bisnis yakni meliputi bentuk badan usaha, bukti diri, tanda daftar perusahaan, NPWP, izin perusahaan, dan keabsahan dokumen lainnya. Demikian tadi kesimpulan dari pentingnya aspek hukum dalam perusahaan. Terima kasih.